Halo semuanya, hai guru-guru hebat, calon guru penggerak senusantara, dari Sabang sampai Merauke, salam bahagia. Hari ini saya Hengki Louis akan mempresentasikan pemahaman saya terhadap modul, nilai, dan peran guru penggerak dalam pendidikan. Semoga melalui presentasi ini akan semakin memotivasi saya dalam mengikuti setiap program yang ada di dalam program guru penggerak dan juga semakin memotivasi saya dalam menjalankan tugas dan amanah sebagai guru. Saya juga berharap semoga melalui presentasi ini saya mampu menularkan energi-energi positif bagi rekan-rekan calon guru penggerak lainnya. Baiklah, berikut ini adalah presentasi saya. 1. Kompetensi apa yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru atau kepala sekolah, terutama oleh seorang guru penggerak? Pada bagian ini, saya akan membaginya ke dalam 4 bagian. Yang pertama, mengembangkan diri dan orang lain. Seperti yang kita ketahui bersama, tugas guru begitu mulia. Guru bertugas menuntun tumbuh kembangnya anak, berdasarkan kodrat-kodrat yang dimiliki oleh anak agar anak dapat hidup selamat dan bahagia. Oleh karenanya, sebagai seorang guru, sudah seharusnya lah kita memiliki panggilan, memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri kita sendiri. Dunia terus berubah, dunia terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu. Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Perubahan adalah sesuatu yang kekal. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus membekali diri kita dengan terus belajar, dengan terus mengembangkan diri kita dari waktu ke waktu, berpartisipasi aktif dalam organisasi-organisasi dan komunitas lain dalam bidang pendidikan, mengikuti training-training, mengikuti pelatihan dan workshop, demi membekali diri kita agar kita siap dipanggil sebagai seorang guru, agar kita layak menjadi guru bagi murid-murid kita tercinta. Selain itu, kita juga harus memiliki panggilan untuk mengembangkan orang-orang di sekitar kita. Setelah mengembangkan diri sendiri, diharapkan kita dapat mengembangkan orang lain. Dengan bekal yang telah kita dapatkan selama mengikuti kegiatan di program guru penggerak, ataupun pelatihan-pelatihan, training-training, seminar-seminar di luar guru penggerak. Dengan bekal ini, diharapkan kita mampu menggunakannya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, dimulai dari komunitas-komunitas guru di sekitar kita, ya, bahkan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan membawakan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di negara kita. Yang kedua, memimpin pembelajaran. Sebagai seorang guru, kita bertugas memberikan pendidikan yang bermakna bagi murid-murid kita. Memimpin pembelajaran di sini bukan berarti kita memimpin sebuah kelas, memimpin sebuah pembelajaran sesuai kehendak yang kita inginkan, tanpa memikirkan posisi murid, tanpa mempertimbangkan apa yang dibutuhkan oleh murid. Sebaliknya, memimpin pembelajaran di sini diharapkan sebagai seorang guru, kita mampu merancang sebuah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sebagai seorang guru, kita harus dapat membangun sebuah budaya, membangun sebuah kebiasaan belajar yang berpusat kepada murid. Dimulai dari waktu perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proses belajar haruslah berpusat kepada murid. Diharapkan pembelajaran yang dirancang bersifat holistik yang dapat bermanfaat bagi tumbuh kembangnya murid-murid kita. Selain itu,
Seorang guru juga diharapkan dapat menjalin hubungan, menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, sehingga kita dapat melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar anak didik kita. Selanjutnya, bagian ketiga dan keempat akan saya gabungkan, yaitu memimpin manajemen sekolah dan memimpin pengembangan sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, diharapkan kita mampu memberikan pengaruh-pengaruh positif di lingkungan sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, diharapkan kita menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan sekolah kita, mulai dari manajemen sekolah hingga pengembangan sekolah. Karena sekolah merupakan lingkungan belajar murid-murid kita. Jika kita mampu membawakan pengaruh yang positif di lingkungan sekolah, maka akan membawakan dampak yang positif pula bagi hasil belajar murid di sekolah. Slide selanjutnya, dampak positif bagi murid jika peran guru penggerak dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, pembelajaran menjadi berpusat pada siswa. Hal ini membuat siswa menjadi fokus utama di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih optimal. Proses pembelajaran menjadi lebih optimal karena metode pembelajaran yang dirancang sangatlah variatif, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, maka poin ketiga, motivasi belajar siswa akan meningkat. Siswa menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yang keempat, terciptanya suasana belajar merdeka. Suasana belajar yang merdeka akan menciptakan berbagai metode dan program belajar yang inovatif. Selanjutnya, murid akan dididik menjadi seorang manusia yang berbudi pekerti melalui penerapan pendidikan karakter. Dan yang pada akhirnya, siswa akan hidup dengan selamat dan bahagia. Selanjutnya, kekuatan yang saya miliki setelah mengikuti modul nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, saya semakin memiliki kesadaran untuk berintrospeksi diri, untuk menampilkan pribadi yang matang dalam moral, emosi, dan spiritual. Yang kedua, saya semakin memiliki keinginan belajar demi pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, saya selalu berbagi hal-hal baru tentang dunia pendidikan kepada rekan guru lainnya. Saya selalu berusaha memberikan hal-hal positif, pengaruh-pengaruh positif kepada guru-guru di komunitas saya. Yang keempat, saya semakin termotivasi untuk melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap pembelajaran, sehingga pembelajaran yang saya berikan dari hari ke hari diharapkan dapat lebih bermanfaat, dapat lebih bermakna bagi para murid. Yang kelima, saya semakin dapat menjalin kerjasama dengan sesama rekan calon guru penggerak. Dan yang terakhir, saya semakin berani mengeluarkan pendapat sendiri dan juga sekaligus dapat menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi dengan sesama calon guru penggerak. Slide selanjutnya, kontribusi nyata yang telah saya berikan dalam menyediakan pengalaman belajar bermakna. Yang pertama, saya selalu berusaha merancang pembelajaran yang berbasis aktivitas sehingga pembelajaran yang diberikan kepada murid tidak monoton. Yang kedua, saya selalu merencanakan sebuah metode pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Yang ketiga, selalu berusaha melakukan pendekatan secara personal dengan setiap siswa
untuk mengetahui minat dan karakter siswa. Yang keempat, selalu berusaha melakukan pengembangan diri melalui modul-modul yang diberikan di program guru penggerak ataupun melalui pelatihan-pelatihan dan training-training di luar program guru penggerak. Yang kelima, menjalin komunikasi yang baik dengan sesama rekan guru dan orang tua siswa terkait perkembangan belajar siswa di sekolah. Slide selanjutnya, pengalaman belajar bermakna seperti apa yang telah saya terapkan di kelas. Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan. Salah satu caranya dengan metode bercerita menggunakan boneka tangan. Yang kedua, merancang pembelajaran berbasis aktivitas yang melibatkan seluruh siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan perasaan mereka terhadap pembelajaran. Dan yang keempat, saya memberikan kuis dan games interaktif saat pelajaran berlangsung. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya semoga para rekan calon guru penggerak lainnya dapat memberikan masukan, kritik, dan saran kepada saya demi kemajuan dan pengembangan diri saya di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.